الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita menginjak membaca diktat yang ke-9, marilah sebagaimana biasanya kita bersama-sama mengucapkan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kemudian setelah itu hendaknya kita ingat pada malam Kamis yang lalu maksud daripada asyhadu an la ilaha illallah. Kuncinya dunia adalah la ilaha illallah, dan sebagai juga kuncinya akhirat la ilaha illallah. Orang mulai masuk Islam diyakinkan dulu, diindoktrinir bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, sebagaimana yang kita telah bahas sebagian dari maksud-maksud bahwa tiada Tuhan yang ditaati, yang pantas ditaati, pantas disembah, pantas dijadikan maha hakim, penguasa yang dipertuan, dan sebagainya dan sebagainya, sebagaimana yang saudara pernah dan telah dengar pada majelis malam Kamis yang telah lalu. Itu namanya miftahul Islam, kuncinya Islam. Sebab manusia sebelum mengerti, sebelum meresapkan arti daripada itu, dia masih akan merupakan manusia yang belum bebas jiwanya, masih terkungkung pikirannya oleh serba bendaisme dan segala yang fana di hadapannya. Sesudah ia ditempati doktrina yang paling utama dan pertama, yaitu kalimat tauhid, maka dia mulai bebaslah pikirannya dari serba yang fana. Mulailah dia memahami bahwa dia ini hamba dari suatu zat yang telah dipertuan dan sedang dipertuan dan akan dipertuankan oleh segala makhluk yang ada di dunia. Bebas dia. Dia merasa bahwa sekarang dia adalah manusia. Mulai manggon kemanusiaannya si manusia ini kalau dia meresapkan arti la ilaha illallah. Sebab dia sudah tidak lagi nenun daripada sesuatu
selain daripada Allah. Jadi ibadah tidak bisa dilakukan, ibadahnya, nusuknya, hidup dan matinya tidak lagi dikerjakan kecuali untuk dia semata, sebagai pantulan daripada pemberian pertama daripada zat itu, yaitu roh, jasad, dan serba kebutuhan roh dan jasad manusia di dunia ini dilengkapi. Balasannya tidak boleh dikatakan balasan, lebih tepat dikatakan kita pantulkan kembali bahwa kita, ya Allah, tiada lagi mengenal kecuali Engkau. Kita tidak lagi mencintai, menghormati, mentaati dan seterusnya kecuali Engkau. Manggonlah ubudiyahnya manusia ini. Tetapi kalau tidak demikian, maka manusia ini nanti kalau sakit, yang saya maksudkan meminta-minta hal-hal yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah, itu nanti dia minta daripada lain daripada Allah. Misalnya dia sakit, dia tidak lagi berusaha untuk wadul kepada Allah, minta disembuhkan, kemudian setelah itu ikhtiar mencari obat-obat yang dipahami oleh umat manusia. Dia langsung pergi satu pokok besar, maesannya kuburan, dan seterusnya. Ini orang mudah terpengaruh karena hal itu paling dikenal oleh para dukun. Sebab dukun itu dibagi dua. Yang membagi ini sebetulnya orang-orang barat yang mempelajari masalah-masalah ini. Kemungkinan kita tidak sampai ke situ mempelajari. Ada black magic, ada white magic, ada dukun putih, ada dukun hitam. Dukun hitam itu yang dipakai sebagaimana saya katakan pada majelis yang lalu, dipakai untuk kalau ada orang sakit hati, pakai black magic untuk membunuh, untuk membawa segala macam khurafat, membawakan padanya sebagai satu macam benda, katanya ini kukunya macan atau kukunya macan betul, lalu nanti kamu ditakuti orang dan sebagainya. Itu semuanya menurut hukum Islam buat seorang muslim itu tidak terpakai, sebab dia punya tempat penampungan segala wadulan dan keluhan, yaitu Allah Somad, Ahad, lam yalid wa lam yulad. Jadi segala-galanya itu sudah ditumpahkan kepadanya. Nanti dia yang ngatur bagaimana pemberesannya. Ini satu keuntungan kejiwaan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang primitif, bangsa-bangsa mundur, dan bangsa-bangsa yang tidak ada keinginan untuk maju. Itu merugikan, tetapi ini menguntungkan. Tentu saudara-saudara akan bertanya, mana buktinya? Saya akan bawa satu bukti bahwa umat yang primitif merupakan topnya primitif dalam arti kepercayaan adalah umat Arab. Zaman sebelum Nabi SAW diutus, umat yang menyembah patung sepenuhnya dan percaya kepada segala yang dikatakan orang ini mempunyai daya kekuatan, dipercayai. Insya Allah saudara katakan kerikil ini bisa memanjangkan umur saudara, dia terus pegang pada kerikil itu. A priori umat ini begitu kepercayaannya.
Tapi saudara bisa bertanya kepada sejarah, bagaimana negaranya? Saya jawab, negaranya dijajah oleh Persia dari sebelah timur, oleh Rum sebelah barat. Saudara akan tanya, bagaimana akhlak umat ini? Akhlak umat itu adalah kejam. Jadi kalau rente itu tidak tanggung-tanggung. Kalau mengutangi seorang sampai selesai semuanya, plus kepalanya itu orang diperbudak kalau tidak bisa bayar. Sudah rumahnya, sudah anaknya, sudah semuanya, dia juga diperbudak. Lalu saudara tanya, bagaimana persatuannya? Allah yahfaz, cerai-berai. Karena seekor kambing mereka berkelahi. Dan berkelahi turun-temurun antara Aus dan Khazraj di Madinah. Sudah hampir 98 tahun perang yang ngubupi kaum Yahudi, mengutangi sini beli senjata, mengutangi situ beli senjata. Arab sama Arab saling memakan zaman itu. Lalu saudara tanya, apa saja dari akhlak politik? Tidak mempunyai politik menentukan. Politiknya ditentukan oleh luar. Akhirnya umat itu datang manusianya manusia, yaitu Muhammad SAW, dengan perintah Allah mengajarkan suatu indoktrinasi tentang la ilaha illallah. Mereka itu berasa bahwa ini suatu yang aneh, karena mereka itu orang-orang yang mengerti. Sebagaimana saya katakan dalam majelis sebelumnya ini, mereka jingkrak-jingkrak kena kalimat ini. Sebab kaum vested interest seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, seperti kena strum mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Cukup segala serta-merta yang dimaksudkan dari kalimat ini mereka sudah dapat menangkap. Orang-orang yang biasanya nipu orang tidak akan dapat tempat di dalam masyarakat asyhadu an la ilaha illallah ini. Orang-orang yang biasanya korupsi tidak akan dapat tempat di masyarakat asyhadu an la ilaha illallah. Masyarakat yang mencari kursi juga tidak akan dapat di tempat di masyarakat asyhadu an la ilaha illallah. Masyarakat orang-orang yang pembohong tidak dapat tempat sama sekali. Sebab ini umat semuanya tanpa batas perbedaan sudah ditingkatkan semuanya sama dengan persamaan yang mutlak, menjadi hambanya satu zat tok, tidak berhamba kepada lain. Sampai kepada hawa nafsu pun harus kita bebaskan penghambaan kita kepada hawa nafsu. yakni waktu kita marah, kita tidak boleh mengikuti kita punya marah. Apa suara marah kita ikut, itu penghambaan. Jangan. Allah asyhadu an la ilaha illallah. Dengan begitu saudara-saudara, umat yang seperti tadi keadaannya disulap oleh kalimat la ilaha illallah. Jadi hasil meresapnya asyhadu an la ilaha illallah adalah umat yang bengis tadi menjadi rahmat. Umat yang dijajah menjadi merdeka. Umat yang berpecah belah menjadi satu. Ummatan wahidah. Umat yang tadinya takut menjadi berani. Dan kata ahli-ahli sejarah seperti Thomas Carlyle, Toynbee mengatakan bahwa sahabat Muhammad merupakan seperti butiran-butiran pasir Sahra itu meledak menjadi atom. Semuanya merupakan anak singa menjadi pemberani karena Allah. Begitu kata lawan. Sudah bisa bayangkan sendiri. Umat yang maaf-maaf kere,
menjadi kaya. Sampai pada Harun ar-Rasyid berkata, wahai awan, engkau boleh meletakkan airmu di mana saja engkau suka dari bumi ini. Toh hasilnya bumi itu akan datang kemari. Pusat pemerintahan Islam sedunia. Jadi Afrika hampir seluruhnya. Asia sampai Asia Minor, sampai Turki ke atas. Eropa sampai Spanyol. Dan Timur sampai negeri Cina, sampai Tibet. India seluruhnya. Saudara boleh kembali melihat India. Peninggalan umat yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah itu sampai sekarang menjadi objek turis. Indah. Seperti Taj Mahal. Belum ada bangunan di dunia lebih indah daripada itu. Karena seorang kasih kepada istrinya. Istri yang meninggal. Dia mau bikin patung. Patung diharamkan oleh Allah. Dia takut itu patung disembah orang. Akhirnya dia bangun satu bangunan. Kata dia, inilah engkau, saya melihat engkau dari tepi sungai ini. Wajahmu wahai istriku. Namanya Taj Mahal di Accra. Beratus-ratus masjid, beratus-ratus rumah sakit yang ditinggal oleh manusia-manusia muslim yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Di waktu mereka memerintah India hampir 800 tahun lebih. Saudara-saudara, ada sampai dikatakan di daerah-daerah Turki rumah sakit untuk hewan, untuk kucing yang sakit itu ada wakaf-wakafnya. Di saat Eropa tahun 1400, 1500, seperti mana saya katakan, masih memperkarakan hewan-hewan, diperkarakan di pengadilan, didakwa. Jadi anjingnya orang yang gigit, anjing itu dibawa dengan kerangkengan besi di muka pengadilan. Hakim mengatakan anjing ini salah, begini salah. Advokatnya membela anjing ini. Ma'asyiral muslimin, hasil itu tidak bisa dibayangkan bagaimana hasil umat yang seperti tadi saya gambarkan. Sesudah la ilaha illallah mereka menyala. Kemudian lawan daripada asyhadu an la ilaha illallah ini mengerti bahwa rahasia kedikdayaan umat ini adalah la ilaha illallah. Mari kita lupakan mereka. Mulai dirongrong, mulai diganyang ini la ilaha illallah. Umat sudah terlalu kaya, lupa sebentar kepada Allah. Allah meninggalkan mereka sebagaimana janjinya dalam kitab yang mereka baca. Kalau kamu lupa, nasullaha fa'ansahum anfusahum, nasullaha fanasiyahum. Jadi mereka lupa ini, lupa kepada Allah. Mulai mereka seperti mobil ini mulai slip. Dan akhirnya sampai hancur. Umatnya yang hancur. Berhasillah kebudayaan barat memainkan umat Islam sampai pada masa sekarang di Timur Tengah kembali lagi masyarakat jahiliyah. Saya katakan ini secara umum. Sekarang kembali lagi jadi seperti jam yang sudah sampai jam 12 kembali lagi 1 sekarang. Jadi perlu ada dakwah lagi. Dan semua negara yang masyarakatnya kebanyakan Islam dirongrong. Orang yang tidak mengikuti ini secara teliti tidak bisa mengerti dari mana datangnya rongrongan. Orang yang mengerti tahu bahwa datangnya rongrongan dari barat dan dari timur, dari 2 blok besar. Karenanya untuk mengembalikan kewibawaan umat di mana saja mereka berada, mereka harus mempunyai satu indoktrinasi, mengamalkan indoktrinasi la ilaha illallah secara jujur. Pertama, sholat. Dalam sholat itu ada Fatihah. Fatihah itu kata Ibnul Qayyim ada tauhid. Fatihah ada syariat.
Dan Fatihah ada suluk. Jadi lengkap Fatihah itu. Makanya dinamakan Ummul Kitab. Ibunya kitab Al-Quran ini. Ibu. Surat yang merupakan surah ibu. Ibn Al-Qayyim mengatakan di dalam Fatihah ada suluk, ada syariah, dan ada tauhid. Satu contoh misalnya. Kita kalau membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini satu ulangan dari proklamasi kemerdekaan sang manusia daripada segala penghambaan dan atau permintaan kecuali kepada Allah. Jadi Iyyaka na'budu, hanya kepadamu tok, hanya kepadamu lah saja ya Rabbi kami menyembah. Dan hanya kepadamu sajalah kami minta bantuan dan pertolongan. Ini manusia yang membacakan ini sebagai hasil daripada tauhid, maka ini orang kuat. Yang mananya yang kuat dulu? Rohnya. Dan orang ini kalau rohnya kuat, badannya ikut kuat. Semangatnya ini kuat. Sekarang faham dan semangat ini dirongrong, diputar balik, sehingga orang dikatakan cukup engkau batin saja sholat. Cukup ada sholat ini ada hakikatnya. Kau ambil saja ringkasan daripada ini. Tidak ketinggalan para kaum yang kadang-kadang menganut tarekat. Dia tidak tahu apa itu tarekat. Kadang-kadang dia berpura-pura memainkan tarekat, tetapi membahayakan umat Muhammad SAW. Ada tarekat dilakukan dengan catatan apa kata yang guru harus diturut. Ini katanya sudah, guru ini sudah mutlak. Ini mulai menjurus kepada sesuatu yang keliru. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar tidak dikecualikan kepada siapapun kalau kita merupakan masyarakat asyhadu an la ilaha illallah. Ada karenanya guru berbuat sesuatu yang kurang pantas kepada salah satu muridnya, itu tidak boleh ditegur, sudah guru. Ini keliru. Dalam keadaan yang tidak baik caranya, seperti digelapkan lampu, membaca zikir laki perempuan hadir, itu saja sudah meragukan. Itu harus kita tegur. Ini ujung pangkal daripada kebatinan secara kemodernisir cara Islam. Padahal tidak demikian Islam. Islam menganjurkan kita zikir, termasuk la ilaha illallah, boleh. Tetapi caranya harus kita hati-hati. Jadi dalam rongrongan ini dari kanan kiri sampai timbul semangat orang mencari udang di balik batu, memancing di dalam air yang keruh seperti sekarang ini, maka kaum yang akan bertahan memegang la ilaha illallah akan tetap jaya, walaupun cuma beberapa gelintir saja. Sebab kaum yang mengemban asyhadu an la ilaha illallah pada awal mulanya cuma pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tambah sang istri Khadijatul Kubra alaihissalam, tambah lagi keponakan nisanan dan anak angkatnya Ali bin Abi Thalib, kemudian tambah lagi 1-2 orang, tetapi dipegangnya secara betul-betul kuat. Karena itu dalam masyarakat asyhadu an la ilaha illallah, masyarakat itu mempunyai perasaan, mempunyai semangat, mempunyai malu. Sebab Allah menyuruh dia memakmurkan bumi, tidak menyuruh dia membonceng kepada peradaban orang yang kafir, yang tidak kenal kepada la ilaha illallah, bahkan yang memusuhi la ilaha illallah, bahkan yang menghadapkan lub meriamnya kepada la ilaha illallah. Kenapa kita mesti bonceng kepada kebudayaan dan peradaban orang-orang seperti itu?
Pertama orang yang menyadarkan umatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan, la ta'kulu fi awanil ladzina kafaru. Kita dilarang makan pada piring-piring dan alat-alat makanan orang yang kafir. Apa sebab? Ini isolasi kebudayaan. Apa sebab? Kita dilarang tasyabbuh. Apa artinya tasyabbuh? Meniru. Sebab mustahil saudara akan melihat orang yang meniru kebudayaan barat yang hatinya tidak condong kepada barat. Walaupun lidahnya mengatakan aku mukmin. Sulit untuk saudara pertemukan antara kata-katanya dengan akidahnya, dengan kelakuannya. Sulit untuk saudara pertemukan antara seorang gadis muslimah yang memakai rok sampai di atas lututnya, membuka maaf sebagian besar dari tangannya sampai pangkal tangannya terbuka, lalu dia mengatakan aku muslimah. Dia mesti condong kepada orang-orang yang mempunyai kebudayaan rok. Dan kalau condong kepada kebudayaan itu, mudah dia berbalik untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang memakai rok. Begitu juga orang yang memakai desi. Sukar untuk saudara katakan bahwa ini orang mempunyai kebangsaan yang dalam. Sebab dia sudah tidak mengindahkan apa yang dipakai oleh bangsanya, apa yang menjadi kepantasannya. Dia membonceng kepada kebudayaan dan peradaban orang lain. Itu adalah kejatuhan atau permulaan orang kesandung. Disitulah. Tetapi dalam diktat ini saya sebutkan demikian. Nahnu la nastati'u an nakraha duna an nuhib. Wa la yumkinu ijra'us sibaq illa baina mutasabiqaini mutamayizain munfasilain kullun minhuma harisun ala qahri sahibih ala qahri munafisih wal fawzi wahdah. Wa min huna kana min ad-daruri an yakuna lisyu'ub fi marhalati at-tadhhiyati wal kadhi hadhihi falsafatun wa aqidatun khassatun mutamayyizah. Kata-kata ini adalah kata seorang besar dalam sejarah yang telah disingkirkan oleh anak buahnya sendiri, yang keblinger, anak buahnya yang terpengaruh oleh peradaban barat. Kata-kata ini adalah petian dari memorandum Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki, seorang besar dalam sejarah. Saya belum pernah melihat orang yang lebih ulet dari beliau. Waktu kerajaan Islam hanya tinggal beliau sendiri yang memimpin, tetapi tidak tanggung-tanggung. Beliau memimpin kerajaan Islam begitu hebat, sampai Eropa takut kepada Sultan Abdul Hamid, takut kepada Turki. Apanya yang ditakuti dari Turki? Iman dan tauhidnya bangsa itu. Waktu itu bangsa Arab sudah ketinggalan. Bangsa Ajam yang maju itu, Turki. Negeri Arab seluruhnya dipegang oleh ini. Makkah, Madinah, peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW, kuku-kuku Rasulullah, bekas rambut-rambut guntingan jenggot Rasulullah, itu tersimpan dalam museum-museum Turki. Saya sendiri pernah menyaksikan itu di Istanbul. Sekarang ini disimpan di Istanbul, tapi sudah di museum. Eropa waktu itu paling takut memerangi Rusia. Rusia ditaklukkan, dikalahkan. Ini satu sultan, dan sebelumnya Sultan Slim dan lain-lainnya. Ini sultan-sultan yang Islamnya itu mendarah mendaging. Dia mempunyai buku harian, pernah dimuat di beberapa majalah, tapi tidak lengkap. Hebat sekali. Jadi Eropa ngerongrong dia, termasuk Inggris, Prancis, Rusia, Jerman,
dan seluruh Eropa. Tapi dia ulet berdiri sendiri. Dengan jajahannya yang luas, Timur Tengah, negeri Arab, dengan seluruh wilayah-wilayah timur dari negeri Arab. Coba ya. Itu Sultan Abdul Hamid mengatakan demikian. Dalam hidup kita tidak bisa cuma membenci saja. Kita harus mencintai. Siapa yang kita cintai? Ditentukan. Kita mesti mutlak. Saudara akan bertanya, apa ada orang yang membenci dirinya sendiri? Banyak. Orang yang membuang waktunya, orang yang merusak kesehatannya, orang yang tidak tahu kemana dia mesti menempatkan dirinya. Ini orang membenci dirinya sendiri, atau orang tidak kenal harga dirinya. Kemudian keluarga. Karena Allah memerintahkan kita, anak, istri, mesti kita cintai, mesti kita upeni, mesti kita carikan apa-apa yang menyenangkan mereka di dunia sampai ke akhirat. Karena apa? Karena Allah menyuruh demikian. Kemudian masyarakat yang kita hidup, kita toh tidak bisa hidup mendil pribadi. Kita mesti hidup dengan masyarakat. Masyarakat mesti kita cintai. Dan akhirnya tanah air mesti kita cintai. Orang yang mengerti ini, kata dia, kalau kita betul mencintai, kita harus memacu manusia-manusia yang kita cintai ini untuk maju, untuk menang, untuk unggul, sesuai dengan firman Allah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamulah yang unggul wahai kaum mukminin, asal kamu benar-benar beriman. Lazimnya dalam tiap perlombaan. Jadi maksudnya kita mesti mengadakan perlombaan. Kita jelas mempunyai lawan. Lawan kita pertama-tama syaitan, menurut Al-Quran. Kemudian Yahudi. Kemudian Nasrani. Dan kemudian alladzina asyraku, musyrik. Orang-orang musyrik, orang-orang animis, orang-orang kebatinan. Ini lawan kita menurut Al-Quran. Kita kalau tahu punya lawan, kita mesti memacu umat kita untuk maju. Kemajuan itulah yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dicapai oleh tiap umat muslim. Tetapi masing-masing tiap perlombaan harus ada dua peserta yang masing-masing berdiri sendiri, berbeda-beda, dan tiap perlomba cukup bertekad untuk mengalahkan lawannya. Jika tidak mungkin itu diberi perlombaan. Dalam peradaban, kemajuan teknologi, kita bangsa Indonesia tidak akan maju kalau kita tidak memacu umat ini untuk melawan sampai kita bisa menjadi lebih tinggi kebudayaan kita daripada Amerika. Kenapa tidak bisa? Jangan jauh-jauh, ini Jepang. Jepang tahun 45. Kita semua yang umur kita lebih dari 60 menyaksikan sendiri. Mendengar bahwa Jepang menyerah. Kalah, hancur total di bom atom. Sekarang ini Jepang bisa mengalahkan Amerika dalam teknologi. Kalah sudah. Buktinya Amerika mengatakan, hei Jepang, stoplah kemajuan teknologi, stoplah pengeksporan barang-barangmu keluar ke dunia, supaya kami bangsa Eropa kulit putih tidak terdesak. Tapi itu tidak dinyatakan begitu. Dari mana ini Jepang bisa maju? Sebabnya dia menutup pintu negerinya daripada kebudayaan asing. Kimono, kelompen, sandal kapit itu dipakai oleh Jepang sebagai kebudayaan. Dan mempercayai Tenno Heka sebagai zat anak matahari. Saudara kalau baca itu lagu kebangsaan Jepang, Kimi Gayo, saudara akan sebut bahwa Tenno, Meiji Tenno ini turunan matahari.
Sebab Jepang kaum Mitraisme, penyembah dewa matahari. Jadi ratunya atau rajanya ini dihormati secara mutlak. Sampai di rumah-rumah kaum Jepang ada kursi yang tidak ditempati. Ini katanya dia barangkali sang dewa raja liwat mampir duduk kursi ini. Jadi cintanya kepada raja, cintanya kepada bangsanya. Karena itu mereka bekerja siang malam memacu. Ini umat macu itu balapan kuda, itu pacuan kuda namanya. Umatnya dipacu maju ke depan. Semua rumah tangga bekerja dan harganya murah. Kalau membuat kancing misalnya, itu nanti koperasi kampung, misalnya Domungal dikasih berapa mesin untuk membuat kancing, berapa mesin untuk membuat kotaknya atau ininya jam, rantainya jam, itu dikasih mesin-mesin otomatis. Nanti dimasukkan pada koperasi, dipotong sekian ongkos. Kamu punya celengan, store-nya kamu punya utang ini. Mesin akhirnya jadi punyanya itu orang kerja dengan keuntungan. Dan itu harga murah. Eropa hancur. Jam-jam yang mahal sudah tidak laku di Eropa. Di Saudi itu dulu mengimpor Chevrolet dari Amerika secara tidak pakai batas. Sekarang Saudi berputar ke Jepang. Toyota, Col dan macam-macam itu diimpor semua oleh Saudi. Sampai Eropa mengimpor Col. Tapi sebelumnya itu mengikat diri. Nomor 2 bangsa itu adalah Cina, RRC. Jadi kata Sultan Abdul Hamid ini betul. Kalau mau berlomba, mesti berani. Dalam perlombaan itu mesti capek dulu. Jadi mesti ditutup. RRC itu menutup, mengikat perutnya sama sekali. Ngerasakan nonton film barat. Dengar saja lagu Beethoven atau Chopin atau klasik-klasik barat, itu orang dibunuh dengan alasan kontra revolusi rakyat. Nah, ideologinya kita tidak setuju, tapi cara itu memang cara betul, wajar. Akhirnya berkembang RRC. Jadi tidak memerlukan satu apapun dari dunia. Wa amma utang, na'udzubillah. Mati dia tidak mau utang dari orang kulit putih. Sebab orang mengatakan ini setan putih. Setan kulit putih. Sampai gurunya sendiri, Soviet, dipedot. Hubungannya diputus. Putus hubungan dengan dunia semua. Dan dia berdiri sendiri sebagai bangsa. Ayo, kamu sekarang ini 500 juta waktu itu. Amma sekarang sudah 1 miliar lebih. Ayo, 500 juta. Tidak bisa kamu garap ini negeri menjadi negeri pertanian yang subur. Ayo, kerja. Kalau tidak kerja, tidak makan. Betul. Jadi kalau mau pagi, mau keluar itu, pergi ke lingkungannya, RT-nya, minta kupon. Itu kupon nanti dikasih makan. Kalau tidak makan. Akhirnya sekarang RRC punya bom atom. Tadinya sepedanya itu ban mati. Tapi dia punya pabrik sepeda. Kata Sultan Abdul Hamid, kita bukan maju kalau kita mengimpor bedil dan meriam daripada Eropa. Tapi kalau kita punya pabrik toluk yang genah, itu maju. Kiasnya ini, orang mengira bahwa kalau kita punya tempat sudah banyak Mercy, Toyota seperti sekarang ini, dan Honda dan semuanya itu sudah maju Indonesia. Keliru itu. Yang maju negara yang kita beleni itu, dia banyak bati itu. Kita ngetokno duit. Apalagi kalau utang. Jadi majunya kita itu kalau kita punya pabrik sepeda ban mati, itu maju kita. Sebab tadinya kita jalan kaki, sekarang sudah punya sepeda. Tadinya cikar, sepeda. Tidak apa-apa, itu memang begitu kemajuan umat. Mesti betah
Dan yang betah ini adalah umat yang mengatakan la ilaha illallah, atau umat yang mempunyai ideologi matang. Kalau berlomba, tetapi kita membonceng, ini ada 2 mobil misalnya, balapan. Lalu kita stop tengah jalan, aku tak bonceng neng mobilmu. Sudah bukan balapan ini. Saudara dianggap bonceng. Sudah tidak berhak saudara mengatakan perlombaan lagi. Kalau kita cuma memperbesar produksi Eropa, memperbesar produksi Jepang, memperbesar produksi Cina dengan mengimpor barang-barang mereka, dan kita cuma menggunakan tok sebagai bangsa, ini bangsa tidak bisa besar, tidak akan besar. Apalagi negara-negara barat misalnya, kalau memberi utang itu dia tentukan utang untuk apa. Mana itu utang tepat pada sasarannya menurut mereka dan dimaukan oleh mereka? Tidak mungkin. Utang menurut yang mereka sarankan. Objek pariwisata misalnya, itu mereka senang. Duit dari mereka, nanti turisnya datang dalam keadaan ta'annas, senang melihat dunia sudah terang. Kita yang bayar rentenya. Karena itu, negara-negara yang saya sebut, tadinya dunia ini sesudah revolusi industri, yang kuat cuma satu, Eropa, tok. Kemudian Rusia berbuat seperti Cina sekarang. Membenci Eropa, dia bilang kapitalis, imperialis, ya itu pura-pura semua itu, supaya umatnya terkurung dan tidak menoleh ke sana. Tidak ada film, melainkan filmnya orang-orang Rusia. Sampai jadi besar. Sekarang disegani. Lantas mereka diteladani oleh RRC. RRC tidak mau ke Soviet, tidak mau ke dua-dua, tidak mau. Berdiri sendiri. Sekarang sudah punya bom atom. Apa hasilnya? Disulkani orang. Tidak punya utang. Belas. Nixon datang ke RRT. Terhormat. Diparani dulu. Dan untuk menemui ketua Mao, tunggu berapa hari ngenteni. Katanya repot Mao, belum bisa ketemu sama kamu. Kamu ketemu dengan Chu Enlai tok. Akhirnya ketemu cuma berapa menit tok. Nixon, Presiden Amerika, tahun 72. Terhormat, sebab dia memacu umatnya. Nah, kita sekarang menguat ideologi dan falsafah sudah cukup. Kita mempunyai la ilaha illallah atau ketuhanan yang maha esa secara mutlak. Menurut tafsiran qul huwallahu ahad sudah kuat. Tinggal kita punya semangat. Ma'asyiral muslimin, disinilah letaknya sampai di mana suatu umat akan bisa maju atau tidak dengan akidah. Bisa tahu harga diri dengan akidah. Jadi pengertian akan diri, akan harga diri, itu mesti merupakan bahan utama dalam pendidikan anak-anak kita. Di sekolah-sekolah kita. Di taman kanak-kanak kita. Supaya kita tahu bahwa kita ini bangsa yang hidup. Tidak perlu pada orang lain. Tidak perlu pada bangsa lain. Kita punya tempat dari Sabang sampai ke Merauke. Bisa menjadikan kita, maaf saudara ya, saya tidak mendagel, menjadikan kita bisa mandi beras. Kalau kita eksploitir sebaik-baiknya. Itu Irian itu berapa luasnya itu tanah. Kalimantan, Sumatera, masih oblang-oblang. Kita bisa buat satu sistem pertanian yang modern. Kita bisa niru membuat, tapi kita tidak impor orang punya. Kan saya bilang, orang-orang Cina yang makan dengan sopit itu diolok-olok, diejek oleh pemuda Jerman. Kamu di abad ini kok sih makan dengan sopit? Dia bilang, saudara, kami datang di negerimu ini cuma belajar ilmu pasti dan alam, melengkapi pengertian kita. Tetapi kebudayaan itu kami punya kebudayaan. Kami tidak minta dari kebudayaan. Ini kebudayaan kami, ya sopit ini. Dengarkan suara kita nyerot itu nasi. Kamu jangan mulai ngotek-ngotek soal ini. Kami tidak akan berubah.
Dan kami tidak bangga kalau kami makan dengan sendok dan garpu. Mereka mengatakan, kami malu kalau kami melihat tuan-tuan punya film di RRT. Tidak ada tuan punya film. Orang Cina melihat film, ya film Cina. Sebab Cina toh bisa bikin film, kata mereka. Lah kita kalau bikin film sudah meniru kepada Eropa. Mau lebih barat dari Eropa. Sudah tidak mempunyai kebudayaan. Kalau tidak mempunyai kebudayaan, harapan untuk naik berat. Jadi generasi sekarang harus kita sadarkan bahwa dia sebagai bangsa mempunyai kewajiban. Kewajiban untuk maju dan memajukan bangsa ini. Begitulah maksud atau khis daripada apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid. Jadi kita tidak boleh membonceng kebudayaan orang lain. Kita tidak boleh meniru. Kita tidak boleh membutuhkan apa-apa dari lawan-lawan kita, lawan ideologi kita. Terus berdiri sendiri. Kata Dr. Iqbal rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu, Profesor Syair Iqbal, dia bilang kami melihat dunia dengan mata sendiri. Kami melihat dunia tidak meminjam mata orang. Sebab kita sudah diperlihatkan oleh Allah, dunia itu ini, akhirat itu ini. Kenapa kita mesti mempunyai kebudayaan melihat dunia dengan pikiran orang barat misalnya? Itu tidak cocok. Karena itu saudara-saudara, apa yang kita pelajari melalui ini hendaknya kita tafsirkan yang wajar, yang baik, dengan niat yang baik. Kita akan hidup sebagai umat yang kuat dan berkebudayaan sendiri. Sebab falsafah asyhadu an la ilaha illallah cukup kuat. Landasan ini saudara boleh bangun di atasnya 150 tingkat dari kebudayaan dunia, saudara tidak akan ambruk. Sebab falsafah ini adalah falsafah yang tadi saya katakan kuncinya dunia dan kuncinya akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ikrar hariannya Al-Fatihah yang kita baca 17 kali tiap hari. Di mana terdapat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi hal-hal yang tidak bisa dikerjakan mutlak kecuali oleh Allah, misalnya penyembuhan orang sakit, penolakan bala, panjang umur, rezeki murah, jodoh dan sebagainya, itu jangan sekali-kali saudara minta apa-apa dari manusia, datang langsung kepada Allah. Ada hal-hal yang wajar bisa dimintai bantuan sesama manusia. Misalnya tolong anaknya si fulan pinangken untuk saya. Itu bisa. Tolong saya mau sewa saudara punya toko. Bisa. Tapi tolong saya minta panjang umur. Itu keliru. Alamatnya keliru. Allah yarham Habib Soleh Tanggul. Salah seorang baik, soleh. Pernah berbicara dengan saya, dia bilang, saya heran. Orang begini banyak datang pada saya. Tidak satu orang pun mengatakan, Habib Soleh doakan saya mati husnul khatimah kek orang soleh, jadi saya punya anak-anak jadi orang baik. Tidak pernah. Yang datang bilang, Beb, saya punya pangkat ini supaya naik ya. Saya tidak ada kerjanya, minta kerja. Minta duit, pangkat. Tidak ada. Jodoh, anak saya sudah besar-besar, belum kawin. Dan sebagainya. Jadi kata Habib Soleh, semak. Dzoknya orang sekarang ini adalah dzok duniawi tok. Dunia tok yang diminta. Tidak ada yang bilang, doakan saya menjadi orang yang soleh. Doakan saya punya anak-anak jadi orang alim. Sama sekali tidak ada. Supaya saya punya pangkat naik, supaya saya punya duit banyak. Hanya itu saja ini minta. Saya kira beliau tidak melebih-lebihkan. Ya memang betul begitu. Nah, tapi sekarang kita di saat seperti sekarang, di mana sudah jelas bagi kita perkembangan akhir-akhir ini, bahwa umat kita sebetulnya mundur dalam dakwah, mundur dalam tabligh, takut selain daripada Allah, mengharap selain daripada Allah,
akhirnya dikecewakan oleh Allah. Tapi Allah rahmat. Pintu taubah tetap terbuka. Kita minta kepada Allah mulai malam ini dengan taubah yang nasuh, supaya kita menjadi umat yang betul-betul berkepribadian dan hanya takut kepadanya, mengharap kepadanya, taat betul kepadanya, dan mendidik anak untuk menjadi lebih baik daripada kita. Saya kira pada malam ini cukuplah demikian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada malam Kamis yang akan datang dengan acara-acara seperti ini. Marilah kita sebelum pertanyaan, masih ada sebagian dari pertanyaan. Saya kira pertanyaan-pertanyaan bisa dibaca pada malam yang akan datang. Dirapikan sekali. Kepada arwah almarhum Abdul Somad, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah bersama-sama kita baca doa seperti biasa. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna asrafna فاتم علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان والكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول أقام كل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه بعد طش الصحب والحمد للإله للفتح والتناهي